Nah guys, sekarang kita sudah berada di luar ya. Sekarang akhirnya bisa jalan-jalan ya guys ya. Jadi sebelum kita nanti nanya-nanya ownernya ya, di sini bisa dilihat ya guys ya. Ada apa ini namanya grass pond ya. Ya ini saya manggilnya sih grass pond karena dia ada semennya terus pakai kaca juga ya. Kalau lebih begini dekatin dilihat kasih cahayanya. Oh di sini ada ya ikan koi-koi guys ya. Istimewa ya ikan koi-koi ya. Ada yang merah putih, ada yang apa bintik-bintik hitam, ada merahnya ya guys ya. Lalu di luarnya ini masih ada maru guys ya. Di treatment di semi outdoor ya. Ini di pagar, depan pagar persisnya. Lihatin pagarnya. Tuh ada pagarnya guys ya. Jadi ikannya banyak banget. Jadi sebelum kita ke ownernya ya, kita liatin lagi ke sini. Tuh ini ada lagi guys, ikan-ikan kecil ya. Kurang lebih kayak begini guys ya, mantap ya. Di kirinya juga ada ya, lalu di dalam juga ada. Nanti kita daripada penasaran kita langsung tanya ya, nanti kita podcast dulu ya seperti biasa ya guys ya. Oke, dituju saat saya sudah di dalam. A vida dispara, depois joga na minha cara e faz. Yo, what's up guys? Sekarang ya guys ya, akhirnya saya bisa keluar dari rumah ini guys ya. Karena kemarin-kemarin ini anak-anak sibuk banget yang di Surabaya nih guys. Terus Surabaya juga hujan lebat ya, hujan deras ya. Harusnya sudah musim kemarau tapi masih hujan aja guys. Akhirnya hari ini juga hujan sih guys, cuma akhirnya berhenti hujannya, jadi langsung cus ke tempat salah satu fighter ya. Ini fighter, salah satu fighter di Surabaya nih guys ya, yang biasanya dia silent ya, diem-diem aja ya. Akhirnya bisa saya grebek sekarang ya. Langsung saya sapa ownernya aja ya kayak, bro, apa kabar bro? Halo. Perkenalkan bro, namanya siapa? Saya Kluwe Ireng. Kluwe Ireng ya, panggilannya Kluwe Ireng guys, bukan nama aslinya ya guys ya. Jadi kalian cukup tahu panggilannya aja. Jadi Bro Kluwe, saya di sini mau podcast ya. Siap. Jadi sebelum kita review ikan-ikannya yang istimewa ya guys ya, kita podcast dulu. Seperti biasa kalau saya grebek kan selalu diawali dengan podcast karena kan saya penasaran ya. Bro Kluwe ini mulai suka main binatang atau pelihara hewan ini di umur berapa? Kalau ikan dulu itu juga orang tua. Pertama Ikan kali dari orang tua ya. Oke. Orang tua dulu cupang. Dulu main ikan cupang. Breeder cupang. Oh, breeder cupang. Breeder cupang. Sebelumnya kan masih ikan cupang-cupang yang buat tarung aja. Buat tarung ya, dulu kecil kan yang buat tarung. Orang tuaku itu yang pertama kali yang di Surabaya sih khususnya itu yang bikin cupang. Iya. Oh, orang tua ini adalah breeder cupang yang pertama di Surabaya. Oke, lanjut. Akhirnya cupang belum selesai, masanya belum selesai, orang tua pindah ke Lohan. Oh iya, zamannya Lohan sudah Zaman tahun Lohan. 2000 ya. Ya, itu akhirnya orang tua juga yang mulai itu. Nah, saya bantuin. Oh, dulu bantuin orang tua ya, Orang tua. breeding ya. Ya, Dari cupang terus Lohan sempat breeding nggak? breeding semua itu. Jadi dari dulu ini sudah suka ikan ya berarti ya, hitungannya ya. Bukan dari hewan-hewan lainnya ya. Betul kok. Lalu mulai main cana di tahun Cana pas waktu pandemi 2020 awal Januarian itu. Januarian ya, awal-awal pandemi ya. Sebelum pandemi itu sudah mulai Tahu cana dari mana? Nah, kejebak dulu aku pertama. Tuh, kejebak. Iya. Gimana nih Jadi kejebaknya? aku nggak tahu sama sekali apa itu cana. Sebelumnya bikin akuarium, mau rencana bikin ngisi untuk Arwana Super Red. Oh, dulu malah mau rencananya Arwana Super Red. Oke. Sudah lihat-lihat sana sini, lihat sini, sudah nyediain media filtrasinya apapun. Tiba-tiba temanku datang lihat akuarium kosong kan. Kalau Arwana kan harus sirkulasi airnya. Iya, difiltrasi dulu ya. Dulu. Oke. Nah, tiba-tiba dia masukin ikan. Cana. Ikan itu cana. Ikan apa itu? Cana. Maru. Yellow. Dan itu masih size kecil. Dan aku ngeliat, loh, ikan apa ini warnanya? Ikan kotok kok dipelihara. Nah, lihat dulu jadinya nanti seperti ini. Nah, kayak penasaran. Dan itu juga susah karena treatmentnya susah, nggak sekedar untuk dirawat gitu. Tahu. aja. Memang Ya, kan
memang teknik untuk mentreatment cana ini 11-12 sama arwana ya. Arwana juga super red, tapi kan kalau nggak dirawat, treatment, di tanning atau dikasih pakan yang bagus juga nggak merah-merah amat ya. Betul. Mungkin ekornya aja yang merah biasanya, sama sedikit tipis-tipis di sisinya ya, karena memang jenisnya arwana super red. Nah, saya mau nanya ya kan, setelah itu akhirnya tetap dipelihara cananya atau bagaimana? Nah, justru itu akhirnya arwananya nggak jadi beli. Lihat-lihat cana-cana yang lain banyak, ternyata bagus-bagus. Sudah lihat di YouTube atau lihat di mana Lihat medianya? di YouTube. YouTube ya, mulai rame kan waktu IG itu kan udah ya. mulai Oke, rame oke. itu udah. Akhirnya keracunan lah, nggak jadi 1, 2, 3, 4 di depannya. Jadi mulai keracunannya itu kan dulu belinya kan dikasih kan. Dikasih. Jadi diracuni sama teman ya. Dikasih itu kan masih kecil, belum ada warnanya kan. Belum Pasti kan penasaran. penasaran. Kalau nggak ada warnanya dulu kan nggak tahu bunga kan. Betul, nggak ada. Dulu masih belum rame bunga kalau di Surabaya, masih warna. Sama di semua tempat juga sama. Masih warna yang lebih mahal kan. Ya, betul. Sampai diviralkan sama Fajar Fajar Arif Arif. ya. Karena caranya sampai kuning ya, namanya Cikuning. Ditukar sama siapa? Lucky Hakim ya. Dua Lucky super Hakim. red nggak mau. Ya, itulah mulai. Dari situlah Cana langsung boom ya. Ya. Tapi sebelumnya itu setelah beli yang tidak ada warna, apakah beli yang tetap belum ada warnanya atau langsung beli yang cari yang ada warnanya? Akhirnya beli ke Asiatica. Oh, pindah ke jenis lain. Tetap marunya ada karena masih kecil, belum bisa diitukan. Asiatica ngelihat Red strip. red strip. Karena itu populer waktu itu ya. Waktu itu populer. Dan itu masih mahal-mahalnya. Mahal red strip. banget. Kecil-kecil kalau nggak salah sudah 150 paling murah guys ya. Kecil-kecil zaman dulu Asiatica. Lalu Lalu beli Auranti, Andrau, dan akhir-akhir ujungnya juga kembalinya ke Maru. Karena ya itu alasannya treatmentnya yang bikin orang penasaran terus itu. nah, Bunganya orang gimana. baru orang seru guys Iya, ya. betul. Jadi sama. Banyak pilihan, banyak pelihara, akhirnya itu tetap namanya manusia itu cari yang tingkat kesulitannya paling tinggi ya. Betul. Karena Maru ini berubah-ubah terus guys. Kalau udah di treatment, dia akan jelek lagi. Gitu. Jadi butuh ekstra perhatian khusus ya. Betul. Tapi kalau sedangkan dwarf itu ya sudah, nggak bisa berubah-ubah lagi guys. Tinggal naikin warna sama mental ya. Betul. Dua macam aja. Kalau di Maru kan bukan hanya warna, mental, ada lagi bunga, ada lagi bar. Ya, lebih nanti kegendutan lah, gimana lah ya. Lebih begitu guys. Jadi langsung di Maru pertama kali ikut kontes di mana? Pertama kali di Malang. Waktu Sam ya. Ya, sama. Sam Malang ya. Aku juga ikut waktu itu ya, tapi belum kenal guys Ya, ya. belum. Ini Tapi saya tahu. Striker tahu kan? ya? Striker Ya, betul. juara 2 kan striker? Juara 2 Ya, betul. tahu saya. Sudah meninggoy ikannya. Oh my Almarhum God. ya. Dulu ikan saya yang saya punya gajah ya striker aja. Striker. Juara di Surabaya waktu kontes pertama ya. Di Surabaya ikut nggak kontes pertama? Nggak ikut cara itunya, cuman datang lihat. Oh datang lihat ya. Waktu itu aku ikut kontes pertama ya Surabaya, bro. Surabaya itu. Yang Marvel Di City. Marvel City. Marvel City yaitu bawa 2 ikan, satunya striker, yang satunya ya Frankenstein itu. Ya. Lumayan habis juara di Malang juara lagi, masih beruntung ya. Yes. Tapi belum kenal ini guys ya. Karena saya juga waktu itu masih pemula guys ya, belum ikut komunitas juga. Dan Mas Luwe ini juga belum ikut komunitas rasanya ya dulu, atau sudah ikut? Saya ikut komunitas ya baru 1 minggu kayaknya. Nah, belum juga kan? Iya. Jadi baru 1 minggu ini guys, kurang lebih 1 minggu atau 10 harian lah ya. Akhirnya ketahuan orang Surabaya. Nah, akhirnya ketahuan guys ya, makanya kita ciduk ya. Karena di Surabaya ini banyak sekali silent keeper ya guys ya. Jadi nggak mau ikut komunitas ya mungkin bukannya apa, karena kesibukannya ya. Karena Bro Klu ini juga kerja. Mungkin banyak teman-teman juga yang di Surabaya dan sekitarnya juga belum mau ikut komunitas karena kan takutnya nggak ada waktu ya. Harus kumpul-kumpul, padahal komunitas ini nggak harus kumpul-kumpul. Fleksibel. Jadi di komunitas Cana Surabaya ini juga banyak yang kerja juga. Baru kalau ada waktu luang baru ikut kumpul. Nah harus kumpul kok guys. Kecuali yang bakul iwak ya, biasanya itu waktunya banyak ya. Memang spesialis jualan cana. Tapi kalau di sini kan nggak jual ya cana ya? Enggak. Nggak ya? Nggak jual. Tak lihat ini istimewa guys ya. Nggak jual sampai breeding nih guys ya. Pasti kalian penasaran. Nanti ya guys ya. Jadi di sini nanti tak kasih beberapa cuplikan ya. Di bawah sini ikan-ikan
gacuannya Bro Kluwa ya. Nanti untuk review-reviewnya saya taruh di part 2 guys ya. Jadi sebelum itu saya masih penasaran ya. Setelah itu habis dari Malang ikut lomba di mana? Banyak setelah itu. Setelah dari Malang udah Jogja, Bandung, Bali, juga ikut Lamongan. Di Bali ini yang ikut yang di kapan ini? Kok saya bingung ini? Saya nyampe Bali itu nggak sampai sama sekali ke tempat kontes, udah dibawa sama orang. Jadi Bali itu ikut ya sama kalau lihat rombongannya Koko ada sama CSD juga banyak itu. Oh jadi ya. Itu yang pergi ke Bali? Ke Bali datang. Loh gitu loh guys, padahal sama-sama dari Surabaya guys ya. Bisa datang ke Bali ini nggak saling menyapa ya karena nggak kenal guys ya. Nggak minder saya, gue minder. Nah, jangan minder. Ini mukanya ini muka anak band nih ya. Bisa kalian lihat ya guys. Ini kalau bahaya nih, kalau masih bujang bahaya. Untungnya sudah nggak bujang ini ya. Kalau masih bujang bahaya banget ini. Kalau tampilan-tampilan anak band ini kalian tahu lah guys ya. Lalu saya mau nanya lagi, setelah di Bali berarti ini di Bandung saya juga pergi padahal ya. Di Bali saya pergi, di Malang saya pergi, di Jogja saya pergi. Jadi setiap kali pergi nih nggak pernah ketemu, maksudnya nggak pernah saling menyapa guys, karena nggak kenal. Ya bagi kalian, kalau memang factor juga ya di Surabaya dan sekitarnya, saya harap kita saling menyapa lah guys. Kan kita lokalitinya berdekatan guys ya kan. Lokaliti berjauhan aja bisa berteman. Jadi pertemanan ini jauh lebih bagus karena semakin banyak faktor ya. Seperti blogku ini saya semakin semangat juga guys ya kan. Jadi bisa pergi kalau bisa bareng-bareng kan enak, rame ya guys ya. Jadi bukan hanya cari menang sih, cari teman dan bisa silaturahmi. Jadi banyak saudara pramis kan makin seru guys ya. Makanya tujuan saya bikin YouTube juga meracuni aslinya guys. Bukan apa-apa. Kalau kalian bilang saya nyari cuan di YouTube, yang saya giveaway kan ini jauh dari pendapatan YouTube ya. Kalau pendapatan YouTube itu subscriber sedikit begini mah belum bisa buat beli apa-apa ya. Makanya itu. Jadi yang kalian harus pahami ya, saya bikin YouTube ini memang karena suka, hobi ya. Hobi, suka sekalian aja, ada waktu luang, kenapa tidak sekalian mengedukasi supaya bisa meracuni juga. Pada dasarnya itu sih. Nah, saya mau nanya lagi. Jadi sering-sering berangkat ke kontes, tapi tahu tapi nggak nyapa ya kamu ya. Sempat-sempatnya nggak nyapa ini ya. Ini anak band ini istimewa nih. Ya nyapa-nyapa sih kok. Cuman ya kalau kita ketemu sekali-sekali kan ya siapa dan saya juga siapa. Ada siapa, semua orang ini sama bro. Ya maaf gue maaf. Harus saling nyapa lah. Aku ini cuma bukannya aku udah mau nyapa, cuma aku udah tahu ini orang Bali apa orang Surabaya kan. Ya kan gitu. Karena memang kita ini terkadang ya di Surabaya ini kan besar. Jadi terkadang dulu saya aja waktu pemula bro, nggak tahu kalau Surabaya ada seller cana. Beli cananya juga di Jogja karena lihatnya di YouTube kan. Justru tahunya orang-orang cana orang-orang Jogja semua. Ternyata semakin lama di Surabaya ini banyak juga guys. Ya kurang lebih begitulah. Jadi sekarang kan yang penting kan sekarang sudah kenal guys ya. Tidak ada kata terlambat. Nanti saya izin review ya ikan-ikan di sini karena sudah kalian nih kalau tidak ada ikannya pasti bosan ya. Tapi tadi kan sudah saya kasih cuplikannya. Bro, jadi saya tutup dulu. Saya lanjut ke part 2 ya. Jadi, terima kasih banyak. Kita langsung lanjut part 2 untuk review gacuan-gacuannya Mas atau Bro Kluwa istimewa ya guys ya. Oke, ditunggu video saya part 2-nya. Bye-bye. Para depois joga na minha cara e faz.